Sekarang menjadi direktur utama program pesantren smart digital di Sumatera. Itu masih 20 pondok pesantren yang digunakan termasuk kita. Jadi kita ini termasuk prioritas karena dulu selain beliau juga ikut ngerintis SMP, juga pernah menetap di pondok pesantren Darussalam. Jadi ini cara bahasa Jawanya bolong diri. Di bolong diri akhirnya juga mendapatkan prioritas khusus. Jadi ini nanti khusus kita untuk wali santri, kita kenalkan dengan program PSD wali santri. Gunanya apa Bapak Ibu? Jadi gunanya itu untuk mengecek jenengan itu mengetahui informasi putra putri jenengan. Anak saya ini di pondok pelajarannya apa saja, bayarannya gimana, terus dia sekarang masuk sekolah atau tidak, dia sekarang sehat atau sakit, dia sekarang bisa dicek semuanya di aplikasi wali santri. Dan nanti jenengan diajari sama pengurusnya ini install di HP-nya nanti. Terus gimana yang nggak punya HP Android, yang HP-nya HP kecil itu, seperti HP-nya Pak Tama ini? Ya tentunya kalau HP seperti ini nggak bisa. Tapi bukan berarti jenengan tidak punya kesempatan mengetahui informasi pesantren jenengan yang ada di pesantren. Tentunya kalau HP-nya masih HP biasa, ya kita informasinya lewat telepon. Tapi kalau HP-nya sudah seperti ini, nanti kita install sewaktu-waktu jenengan bisa cek anaknya. Jadi cek, bahkan absen kita lakukan ini tidak tiap sekolah, tapi tiap pelajaran masuk ada absen. Nanti absen itu akan connect di HP jenengan. Jadi anak saya nggak masuk karena bolos, ini jenengan dapat notifikasi bolos di pelajaran ini nggak hadir. Itu ada. Artinya apa? Biar nanti bukan kok mengekang warisan apa santri enggak ya. Jadi biar ngeceknya enak. Jenengan cara ngomong yogane niku ya kok di iki udah budal. Nah, itu bisa. Jadi selama ini memang kita sudah dari pengurus sudah berusaha mungkin. Jadi setiap pagi saya harus sebelum subuh itu kadang-kadang opera-opera. Yang sering pengurus ini kalau sebelum subuh itu opera-opera di santri. Habis subuh itu opera lagi. Nanti mau berangkat sekolah opera-opera lagi. Istirahat opera-opera lagi. Nanti mau dirias yoga opera-opera lagi. Mau ngaji opera-opera. Namanya anak mungkin kalau udah di opera-opera kan kesemangatannya kurang. Jadi ayo itu dari seperti itu. Nah, dengan usaha pengurus yang seperti ini tentunya jenengan kan bisa ngontrol nanti, oh anak saya berangkat sudah di opera-opera kok nggak berangkat, ini kenapa? Jadi tujuannya kan untuk apa ya, untuk mempermudah informasi. Karena apa, situasi seperti ini di pondok pesantren sekarang tidak sama seperti pesantren dulu Pak Bukit. Kalau pesantren dulu itu anaknya bikin pondok, orang tuanya
nggak duit-duit nggak ngizini. Kalau sekarang orang tuanya yang pengen anaknya mondok tapi anaknya yang nggak kerasa. Nah ini bagaimana supaya dua-duanya ini anaknya juga mungkin awalnya masih belum kerasa tapi terus orang tuanya ini juga tenang nanti ketika mencarikan bekal yang ada di pondok pesantren. Jadi supaya tanggung jawabnya tidak hanya dari pengurus, dari wali santri juga ada tanggung jawabnya. Karena mondok itu beda dengan menyekolahkan. Kalau mondok itu tanggung jawabnya dari batin, tapi kalau sekolah ya sekolah daftar pun kan betul ya. Makanya di pondok pesantren itu walaupun juga ada sekolahnya, maka sekolah yang ada di pondok pesantren ini juga perlakuannya beda dengan sekolah-sekolah yang ada di luar. Karena nyun sewu, mungkin jenengan di sini jam 8, jam setengah 8 baru masuk. Mungkin yang di luar sudah masuk duluan Pak ya. Jam 12 sudah pulang, kan waktunya nggak sedikit. Kenapa itu sudah diatur supaya apa? Kegiatan yang lain tidak kalah. Setengah 8 kita masuk itu ngaji eyak berkumpul. Jadi anak yang sudah ngaji eyak itu bukan kompeten. Ngaji eyak pulang langsung ganti baju berangkat lagi. Nanti kita jam 12 pulang ada istirahat jam setengah 1 sudah ada. Habis ada sholat, habis sholat pun sekolah diniyah malih. Jadi biar ada istirahatnya juga ada menepok ya, cara tidur siang walaupun setengah jam untuk anak-anak istirahat jagungan karo orang itu ada, kita berikan waktu itu, tidak semuanya untuk ngaji dan belajar. Itu tujuannya makanya tadi walaupun waktunya nyuwun sewu tidak sepanjang yang sekolah-sekolah di luar, tapi insya Allah dapatnya banyak di sini. Karena apa? Jam 11 malam belum selesai. Jadi putra putri jenengan minimal jam setengah 11, minimal jam setengah 11. Jam itu pun masih ada sebagian santri sergap jam 11 itu masih ada yang nambah ngaji lagi. Sakar PDW. Jadi pun terserah. Kalau nambah ngaji itu ada. Yang tidur juga ada, tapi dianjurkan untuk setelah jam 12 itu harus tidur semua. Tapi nanti lari kadang ya jagokan diri. Tidur. Kita sudah berusaha, pengurus jam 12 harus sudah tidur semua, nanti subuh dibangunkan sudah bisa. Nah, itu pengenalan sedikit tentang PSD yang jelas nanti untuk hari ini jenengan nopo penginstalan yang ada di HP Android. Yang tidak punya HP Android nanti kita install, ataupun kalau punya saudaranya betul apa-apa. Yang penting yang dekat ya. Jadi cara ada informasi dari pondok itu, oh ada informasi di pondok. Itu. Terus yang nanti di aplikasi ini nanti kedepannya juga bisa bayarnya itu lewat briling langsung. Jadi jenengan punya nomor PIN anaknya, nanti secara otomatis akan masuk ke pembayaran oleh pesantren. Nanti ke depan seperti itu. Ini belum semuanya bisa dioperasikan. Terus termasuk juga ini juga pondok pesantren sudah berusaha. Ini nanti ada kartu santri. Kemarin sudah saya bayar kartu santrinya. Kartu santri itu fungsinya macam-macam Pak Budi. Bisa untuk pengenalan tanda santri, juga nanti kalau kita pondok pesantren sudah siap. Ini termasuk belanja. Ini juga menggunakan kartu santri ini. Untuk apa? Untuk meminimalisir kehilangan yang ada di asrama. Jadi jenengan caranya ngoni, itu langsung dititip oleh Pak Hasim. Nanti dari Pak Hasim sampai jenengan 200 langsung dimasukkan aplikasi 200. Jadi di kartu anak itu ada nominal 200. Ada nominal, dan ini nggak bisa dicuri. Karena apa? Ini kalau di-scan di kantin langsung keluar nama anaknya jenengan. Namanya ini. Jadi walaupun kehilang, kalau dibawa ke kantin, pasti namanya beda dengan yang loh ini namanya kamu kok, si apa namanya B. Nah itu ada. Tapi ini masih saya pesankan karena apa? Kemarin kita masih mengepikan data anak yang masuk aplikasi kita fix semua. Nanti saya kirim datanya, termasuk nomor PIN yang ada di kartu itu. Terus di samping itu untuk kesediaan yang ada di kantin pondok pesantren ini untuk tugas tanggung jawab kita mengurus nanti bagaimana kedepannya supaya seperti itu. Nah sekian, nanti kalau ada pertanyaan saya langsung
langsung mawon. Yang jelas untuk hari ini nanti kita mengenalan aplikasi BSD Wali Santri, setelah itu penginstalan sesuai dengan nanti di data hadirnya mawon ya. Nanti setiap wali kelas guru, sila guru punya data seperti ini. Jadi kan masuk di sini anaknya kelasnya berapa langsung nanti ke absen. Ya, dari saya mohon maaf bila berkorek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pilih bank untuk transaksi pembayaran. Kemudian proses bayar, lalu klik setujui, kemudian akan muncul detail pembayaran. Sebagai catatan penting, wali santri dapat mentransfer uang sesuai dengan detail yang ada pada aplikasi. Terdapat kode unik pembayaran pada nominal bayarnya agar pembayaran dapat terbaca secara otomatis. Dan jika tidak sesuai dengan jumlah detail pembayaran pada aplikasi, wali santri diperkenankan menghubungi pihak pesantren untuk melakukan konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, fitur uang saku. Di sini wali santri dapat mengetahui riwayat transaksi dari penggunaan kartu santri digital anaknya berupa pembelanjaan di kantin maupun koperasi pesantren, sehingga memudahkan wali santri dalam memantau pengeluaran harian anaknya di pesantren. Dan jika saldo uang saku telah habis, wali santri dapat melakukan top up pada fitur ini. Dengan klik tambah, klik nominal yang akan ditransfer, klik proses transfer, lalu transfer sesuai dengan